Aku datang dari 200 tahun lalu, Master Pedang terhebat Susan Halim. Formasi 7 bintang, serang! Cuma segini kemampuan kalian. Ini namanya formasi pemusnah. Belajar pedang mana bisa instan. Sering bikin kejahatan pasti hancur sendiri. Tiba-tiba petir nyambar aku, malah bikin aku terlempar jadi keturunan yang sakit-sakitan. Di 200 tahun kemudian, keluarga Halim bisa seperti ini berkat teknik pedang es yang kuciptakan dulu. Tuan, Nona udah pulang. Bagus. Lucia Halim baru pulang. Pasti belum tahu aturan sekte pedang sakti wanita itu kotor. Karena kamu besar di desa Langkahi Tungku Api ini. Untuk buang sial. Disuruh langkahi ya langkahi. Lambat sekali, nggak segesit anak cowok. Aku Joko Halim. Kok bisa punya anak cewek kayak kamu? Ayah adik baru datang dari desa, jangan bikin dia nangis ketakutan. Oh, begini keluarga pemilik tubuh ini. Suka nindas anak 6 tahun. Bagus juga. Aku udah di tubuh ini. Akan kubalikan kehormatan keluarga inti. Langkahi Tungku Api, kan? Kamu! Suamiku, lihat kelakuannya baru datang udah bikin masalah. Sama sekali nggak tahu aturan. Menurutku dia pasti dendam karena dari lahir udah dibuang ke desa. Cuma anak umur 6 tahun. Udah nggak punya ibu, mau lawan aku dengan apa? Emang kenapa kalau anak sulung? Semuanya di sekte pedang sakti ini. Cuma bisa jadi milik anakku. Ngapain kamu? Lahir prematur bikin ibumu mati, lalu sakit-sakitan juga, sekarang kembali, malah pasang muka masam di depan ayahmu. Di dunia silat cuma ada kuat dan lemah. Sejak kapan bedain cowok cewek? Hina anak cewek sendiri lemah. Gak bisa belajar silat, lalu buang ke desa buat hidup sendiri. Ini namanya ayah. Kamu! Kakek putri sah keluarga Halim. Lucia Halim udah pulang. Umurnya baru 6 tahun. Tapi nggak takut bahaya dan tenang di tengah kekacauan. Lucia tinggal di desa beberapa tahun aja. Perubahannya besar sekali. Udahlah, jangan ribut lagi. Lucia juga anggota keluarga Halim. Sekarang sekte terang bulan ngintai kita terus. Udah lama mau rebut posisi teratas sekte pedang sakti di dunia silat. Bahkan udah kirim surat tantangan. Gak lama lagi akan datang menantang. Kalian, bawa Lucia bersiap-siap dulu. Ikut aku ke kolam pedang untuk berdoa, minta perlindungan leluhur. Baru lewat 200 tahun sekte pedang sakti yang aku dirikan malah dirusak sama keturunan kayak gini. Karena aku udah kembali, mereka harus aku kasih pelajaran biar tahu aturan keluarga. Lucia, bakarlah dupa untuk pedang leluhur biar kamu juga dapat aura suci dari kolam pedang. Kenapa sok suci? Kamu ini cewek, diizinkan berdoa di sini, itu keberuntungan buatmu. Aturan memberi hormat pada pedang leluhur juga nggak ngerti. Gimana mau jadi orang hebat? Pedang-pedang ini gak pantas terima hormat dari aku. Apalagi terima dupa dari aku. Kamu! Kamu pikir kamu siapa? Kolam ini ada pedang leluhur dari sekte pedang sakti. Ahli pedang hebat pun harus sujud padanya. Masa nggak pantas nerima hormatmu? Betul, leluhur paling besar. Kalau Lucia nggak mau bersujud, bisa diketawain orang. Apalagi dia putri sulung keluarga. Kami begini demi kamu juga. Ayah!
Lucia, walaupun dalam hatimu ada banyak dendam, tapi tetap harus bakar dupa di kolam pedang ini. Kalau kalian maksa aku buat kasih hormat, kalian lihat baik-baik ya. Dari tadi gini kan beres pura-pura buat dilihat siapa. Menurutku kamu emang butuh pelajaran. Tuan kalian udah mati. Kalian lihat ini baik-baik. Keturunan yang kubesarkan ini hebat sekali. Berani ngatur aku seenaknya. Ini Aura ini ketua Susan. Kami mana pantas terima hormat darinya. Apa yang mereka lakukan? Beraninya suruh ketua Susan bakar dupa untuk kami? Dasar gak tahu diri. Mereka harus diberi pelajaran. Pedang-pedang ini kayak takut sama sesuatu. Mundur kalian semua. Ada apa barusan? Semua pedangnya udah gila ya? Waktu Jalang itu berdoa, kolam pedang jadi aneh. Aku tahu pasti dia buat marah para leluhur udah nggak ngakuin dia. Bener, pasti para leluhur nggak ngakuin Jalang ini. Semua pedang di sini gak sanggup terima hormat dari dia. Setelah Lucia kembali dari desa, kenapa berubah drastis gini? Benar sekali, Jalang ini gak seharusnya kembali ke sekte pedang sakti. Cukup! Di depan pedang keramat leluhur gak usah bicara sembarangan. Sekte pedang sakti kita bisa sukses sampai hari ini. Semua berkat teknik pedang es ketua Susan. Kalian para keturunan, jangan lupa asal-usul harus sering datang untuk berdoa. Baik. Lucia, udah malam, cepat istirahat, besok temani Teddy buat latihan silat bersama. Sekali aku mau lihat kemampuan pedang para junior ini. Baik. Ayah, ibu, cewek ini baru balik sehari. Udah disukai kakek. Kalau begini terus kakek gak mungkin kasih posisi ketua sekte ke cewek ini kan? Dia berani. Kamu yang paling hebat di sekte pedang sakti 50 tahun terakhir ini. Masih muda udah menguasai teknik pedang es sampai tingkat kedua. Teddy kalau bisa ngalahin sekte terang bulan, biar kakekmu lihat bakat ilmu pedangmu. Cuma gadis kecil nggak perlu ditakuti. Pavilion Pusaka? Bukannya ini teknik pedang yang kuciptakan? Kok cuma sisa gulungan rusak? Pantas aja keluarga Halim, energi dalam lemah dan dasarnya goyah. Ya udahlah, mereka juga keturunanku. Sekte terang bulan punya ambisi jahat. Lebih baik aku lengkapi buku pedang ini, supaya pondasi mereka makin kuat. Berhenti. Gadis kecil emang ngerti buku pedang. Cepat minggir. Yo. Ketakutan ya? Jangan kira kalau nangis bisa dikasih masuk. Pergi. Kurang ajar! Anak sekte pedang sakti masuk pavilion pusaka. Perlu izin dari kamu? Kamu 200 tahun yang lalu. Aku nggak mungkin bicara begini, minggir. Pergi. Energi mengalir seperti sungai. Pikiran fokus pada ujung pedang. Tanpa jurus itu jurus terbaik. Kembali ke kemurnian sejati. Semua sudut ada langit dan bumi. Satu pikiran bisa jadi ribuan wujud. 3, 4, 5. Selesai. Tuan muda, teknik pedang Anda semakin hebat 50 tahun ini. Memang Anda yang paling berbakat punya wibawa leluhur ketua Susan. Ah, enggak juga.
Ketua Susan udah melatih teknik pedang es sampai tingkat ke-10, aku baru tingkat kedua. Masih harus latihan. Bagus. Jurus pedang udah kalian kuasai. Hari ini, aku mau bawa kalian ke pavilion pusaka supaya bisa belajar buku pedang Ketua Susan. Cewek emang suka malas-malasan. Dari kecil nggak tekun dan giat. Gak heran, nanti setelah menikah akan dipukul cowok. Kamu diam! Beraninya kamu bentak aku? Aku ini anak cowok keluarga Halim Tuan Muda Sekte Pedang Sakti. Kakek belum bicara apa-apa. Beraninya bocah sepertimu ambil alih. Lagi pula, aku ini putri sulung keluarga Halim. Kamu anak selir, belum tentu bisa selalu jadi tuan muda. Kamu! Cukup. Sekte Terang Bulan bakal nyerang kita. Kamu bukannya mikir gimana tingkatin teknik pedangmu, pertahanin reputasi Ketua Susan, malah cari kesalahan adikmu terus. Ini bukan sikap seorang tuan muda. Semuanya ikut aku. Potongan ilmu pedang warisan Ketua Susan, kenapa sudah lengkap? Siapa? Berani sembarang coret potongan ilmu pedang warisan Ketua Susan, ngaku aja. Jangan paksa aku turun tangan. Wakil Ketua Sekte tadi malam, Nona Lucia datang ke pavilion pusaka. Dasar anak gak guna baru sehari di Sekte Pedang Sakti berani kurang ajar sama Ketua Susan. Harusnya waktu itu aku biarkan mati aja. Adik, kamu pikir seenaknya coret warisan ilmu pedang bisa bikin kakek senang. Ternyata cewek banyak akal juga ya. Kumpulan orang bodoh. Kalian malah nggak tahu warisan ilmu pedang ketua sekte, nggak heran sekte pedang sakti hancur. Dasar anak durhaka masih berani bantah. Aku pukul kamu sampai mati. Berhenti! Ayah! Ayah, kenapa mukul aku? Lucia itu anak kandungmu. Mau pukul mati siapa? Ilmu pedang ini udah kubaca teliti. Jurusnya semuanya sesuai. Kekuatan pedangnya tajam. Sama persis dengan teknik pedang mistis yang diwarisin ketua sekte. Keluarga Halim, masih ada orang pintar juga. Ayah, kamu bicara apa? Dia itu hanya anak umur 6 tahun. Mana mungkin dia bisa lengkapi teknik pedang Ketua Susan? Aku tahu ilmu pedang ini sebenarnya dilengkapi oleh Teddy memang jenius sekte pedang sakti. Dia suka buat teknik pedang sendiri. Pasti cewek ini sengaja curi buku teknik pedang supaya dipuji kan? Iya kakek, aku tahu kakek selalu sesali buku teknik pedang mistis yang belum lengkap. Makanya selalu aku pikirkan, sampai aku paham dan lengkapi teknik pedang mistis. Kamu udah paham? Konyol. Kalau gitu, biar kulihat seberapa paham kamu sama teknik. Teknik pedang itu hasil bertarung. Kita berdua keluarkan teknik pedang mistis bersamaan. Kita lihat siapa yang lebih paham ilmu pedang. Teddy itu kulatih sendiri. Kamu cuma cewek lemah penakut. Mana bisa bandingin sama dia? Teddy, kasih dia lihat perbedaan di antara kalian berdua. Kenapa? Takut ketahuanannya, gak berani tanding. Ayo tanding, aku gak pernah peduliin cewek. Dia cuma cewek gak guna. Gak mungkin ngerti teknik pedang Ketua Susan. Mulai. Lawan kamu cukup pakai ranting pohon bersik aja. Kamu cari mati. Pergelangan tangan lemah. Tubuh gak stabil. Jurus ini kayaknya pernah kulihat. Aku kayak lagi lihat nenek buyutku. Cewek sialan, kamu paham teknik pedang gak? Ini teknik pedang mistismu? Aliran energi berantakan, jurusnya banyak celah. Diam kamu! Hari ini aku kasih lihat apa itu teknik pedang mistis yang sebenarnya.
Aura pedangnya kuat sekali. Aura Lucia ini gak kalah sama ketua Susan. Jangan-jangan. Oh, ternyata lagi tanding ya? Yo, dua anak kecil saling lawan. Apa gunanya? Adam Halim, kalau mau bertanding, mending lawan sekte terang bulan kami. Surya Lidan, ngapain kamu bawa banyak orang ke sekte pedang sakti? Belum jelas juga ya. Aku udah kirim surat tantangan. Secara halus ini namanya sparring. Tapi kalau mau jujur, hari ini aku datang buat nantang kalian. Ketua sekte Adam, Ketua Susan emang hebat. Kami hormat sama dia. Tapi sekarang, udah lewat 200 tahun. Lihat sekte pedang sakti kalian. Pakai teknik pedang es punya Ketua Susan, paling jauh cuma bisa sampai tingkat ke-6 kalau gini. Jadi pemimpin dunia silat kayaknya nggak cocok. Jadi, 3 sekte besar bekerja sama mau hancurin sekte pedang sakti? Adam Halim, jangan bicara seperti itu. Kami cuma mau bertarung aja kok. Kalau sekte pedang sakti bisa ngalahin kami, maka kalian tetap jadi sekte nomor 1. Tapi kalau kalian kalah, aku mau sekte pedang sakti langsung bubar. Prabu, Dulu, para ketua dari sekte kalian itu terhormat dan berani. Semua ikutin aturan. Mereka pantas jadi orang hebat. Baru lewat 200 tahun keturunan mereka malah jadi penindas. Sejak kapan anak kecil begini bisa ikut campur? hati-hati. Senjata rahasiaku udah dilatih 30 tahun bahkan sepuh dunia silat. Gak bisa hindari. Cewek kecil ini malah bisa menghindar. Hokimu bagus juga, tapi pertarungan bukan soal hoki. Lihat aja aku kalahkan sekte terang bulan, lalu dipuji kakek. Aku lihat kalian bicara terus. Cuma nyuruh seorang cewek kecil buat ribut denganku. Udah kuduga. Sekte pedang sakti emang gak berani bertarung lawan kami. Bagus. Aku cuma mau semua orang di sekte pedang sakti berlutut lalu teriak 3 kali. Bilang sekte pedang sakti sampah. Aku langsung bawa pergi orangku. Kakek, mereka keterlaluan. Biarkan cucumu hadapi mereka. Teddy, di antara generasi muda, kamu yang paling berbakat, kakek percaya padamu. Bocah ingusan, jangan nangis kalau kupukul. Aku udah bisa teknik pedang es sampai tingkat kedua. Buat lawan kamu udah cukup. Bagus. Jadi jurus pedangmu hebat. Gak nyangka tuan muda keluarga Halim ternyata punya aura dan karisma ketua Susan. Apa kataku? Teddy itu masa depan sekte kita cewek itu emang harus punya putra. Anakku, bagus sekali. Mengharumkan nama sekte pedang sakti kita. Siapa lagi yang berani? Bocah, jangan sombong dulu. Yang kamu kalahkan itu bukan murid dari sekte terang bulan. Ini baru tamu kehormatan sekte terang bulan. Yanto, guru, udah lama gak ketemu. Kamu masih hidup? Waktu itu kamu putusin urat tangan dan kakiku. Waktu buang aku dari sekte pedang sakti. Dan biarin aku hadapi hidupku sendiri. Pasti gak nyangka aku masih bisa kembali hidup-hidup. Dulu kamu curi ilmu teknik pedang es punya sekte pedang sakti. Kami melukai sesama murid. Sesuai aturan sekte, kekuatanmu dihapus dan diusir dari sekte. Sekarang kamu masih hidup, masih berani kembali ke sekte pedang sakti? Sekarang, aku ini tamu kehormatan sekte terang bulan. Aku datang hari ini mau beritahu kalian, sekte pedang sakti udah runtuh. Adam Halim orang bijak bisa kenali situasi. Sekarang Tuan Yanto udah menguasai teknik pedang es sampai tingkat atas. Aku takut. Sekte pedang sakti nggak bisa lawan dia lagi. Jangan banyak omong. Kalau berani, naik ke sini. Aku kasih kamu lihat apa itu teknik pedang es yang sesungguhnya. Bocah ingusan ini sombong juga.
Teddy nggak akan tahan lebih dari 3 jurus. Teddy nggak bakal tahan lebih dari 3 jurus. Hah? Teddy, Teddy, ini yang kalian sebut jenius sekte pedang sakti. 3 jurusku aja nggak bisa ditahan. Kalau ketua Susan tahu keturunannya jadi sampah begini, dia pasti bangkit karena marah. Jadi beneran gak tahan lebih dari 3 jurus omongan Lucia jadi kenyataan. Kok kamu bisa sekuat ini? Kakak seperburuan. Ini semua berkat kalian setelah ninggalin sekte pedang sakti. Aku udah bunuh banyak orang gak guna. Sekarang teknik pedang es aku udah di tingkat ke-7. Tingkat ke-7, Adam Halim berlatih seumur hidup aja cuma sampai tingkat ke-6. Teknik pedang es ini makin tinggi, makin sulit dipelajari. Beda 1 tingkat aja udah kayak langit dan bumi Suryali, dan kali ini kamu udah nemu harta karun. Teknik pedang es tingkat ke-7. 1 jurus saja bisa belah gunung dan laut. Kami udah latihan keras bertahun-tahun tapi belum kuasai semua. Dasar pengkhianat cuma bisa gertak aja. Nggak percaya? Coba aja. Pengkhianat, jangan songong, kami lawan kamu. Bagus. Kuat sekali. Jangan-jangan dia beneran. Adam Halim hari ini, selain ketua Susan maju sendiri, kalau cuma andalin kalian, tinggal tunggu sekte pedang sakti hancur aja. Malah bawa anak penipu cewek belajar silat apa? Bikin sial aja. Yanto, hari ini aku habisin kamu. Suamiku. Kakak seperguruan. Udah bertahun-tahun teknik pedangmu nggak ada kemajuan juga. Oh iya, bahkan gadis kecil terpaksa ikut latihan biar ramai sekte pedang sakti udah nggak ada orang lagi. Kamu! Adam Halim, aku saranin kamu nyerah aja bubarin sekte pedang sakti. Kalau nggak, aku bakal bunuh semua anggota keluarga. Kakek aku nggak mau mati. Lebih baik kita nyerah, bubarin sekte kita aja. Benar ketua sekte Teddy, benar, selama masih ada harapan, nggak perlu takut nggak ada kesempatan lagi. Begini anak baik yang kamu besarkan. Takut mati mana bisa mikul tanggung jawab besar. Pergi aja kamu. Tapi... Teddy. Lucia sekte pedang sakti dibangun sendiri sama ketua Susan gak boleh hancur di tanganku. Situasi kayak gini, cuma kamu yang bisa bantu, aku mohon. Ayah kamu ngapain? Dia cuma anak gak guna mana bisa silat. Adam Halim, kamu kehilangan akalmu. Mau suruh gadis kecil buat bunuh diri. Aku mohon. Gimana pun, keluarga Halim itu keturunanku, sekte pedang sakti juga hasil jerih payahku. Aku nggak boleh biarin pengkhianat hancurin semuanya. Baik, Cuma gadis kecil. Mana ngerti ilmu pedang? Kamu suruh anak kecil ini bunuh diri. Keluarga Halim benar-benar tamat. Lucia, cewek yang belajar silat tak mungkin sehebat cowok. Kami cowok aja nggak bisa menang. Kau maju buat apa? Diam! Yanto, energi pedangmu masih lemah.
Suaranya memang keras, tapi cuma gaya-gayaan. Saat nyipas bikin mereka terlempar, itu cuma nekan kekuatan dalam aja. Teknik pedang es yang paling dasar. Nahan energi aja nggak bisa. Masih ngaku udah sampai tingkat ke-7? Dasar bocah ingusan beraninya ngatur aku. Walaupun bisa teknik pedang es sampai tingkat 10, kamu tetap nggak pantas lancang di depanku. Cari mati. Ah! Gak mungkin. Energi pedang itu dikeluarin sama dia? Anak kecil umur 6 tahun. Mana mungkin cuma pakai satu jari udah ngalahin Yanto yang udah kuasain teknik pedang es tingkat ke-7. Bukannya dia besar di desa dan gak pernah belajar silat? Anak kecil yang gak pernah megang pedang, kok bisa punya tenaga dalam sekuat ini? Gak benar. Selama ini, sekte pedang sakti makin lemah. Bahkan generasi mudanya gak ada yang jago silat. Ini kesempatan bagus buat kita rebut kekuasaan. Tapi sekarang malah tiba-tiba muncul gadis kecil ini. Kalau sekte pedang sakti manfaatin cewek ini buat bangkit lagi. Menurut kalian berdua, kita masih punya kesempatan gak? Kamu dari kecil dibuang Joko ke desa dan gak pernah latihan silat. Tapi kenapa kamu punya tenaga dalam sekuat ini? Siapa kamu sebenarnya? Siapa lagi kalau bukan cewek yang belajar ilmu sesat? Anak umur 6 tahun gak pernah latihan silat. Mana mungkin dia punya kekuatan sebesar ini? Udah pasti pakai ilmu hitam. Anggap rata benar asal-usul cewek ini gak jelas ilmunya berbahaya. Dia bisa jadi bencana di dunia silat. Hari ini kita harus melenyapkan dia. Supaya gak jadi ancaman dunia silat. Adam Halim sekte pedang sakti sembunyiin iblis ini. Sepertinya kalian emang punya niat jahat hari ini. Kita akan tegakkan keadilan dan membasmi iblis ini. Cuma kalian bertiga aja mau tegakkan keadilan? Tadi Yanto aja nggak bisa ngalahin aku. Kalian pikir kalian bisa? Dasar iblis licik yang pintar bicara. Kamu pikir ngalahin Yanto itu udah jago banget. Kami 3 sekte besar bersatu. Pasti bisa habisin nyawamu. Nggak tahu diri. Ya, Oh, nggak. Bahwa tubuh Lucia baru 6 tahun terlalu lemah. Tadi waktu kalahkan Yanto, udah lampaui batasnya. Sekarang aliran energinya tersumbat. Kekuatannya nggak bisa dipakai lagi. bukannya tadi kamu sombong banget. Sekarang kok cuma menghindar. Kelihatannya tenagamu udah habis. Ilmu yang kamu curi cuma ilmu hitam. Sekarang tenagamu udah habis. Kamu bahkan gak sebanding sama hewan. Lucia itu putri sekte pedang sakti. Mau sentuh dia, lewati dulu aku. Aku harus cepat buka aliran energinya baru bisa pulihkan kekuatan kembali ke tingkat sempurna. Adam Halim. Emang kenapa kalau kuasai teknik pedang es tingkat ke-6, kalau kami bertiga kerjasama, kamu juga nggak bisa lawan? Ayah Lucia cuma seorang anak yang gak berharga. Gak pantas kita taruhin nyawa. Udahlah, Lucia itu anak kandung meminggir. Ini bodoh. Walaupun Adam bisa teknik pedang sampai tingkat ke-6, tapi tenaganya nggak mendukung. Dan nggak tahu titik lemah pedang 3 sekte besar. Kalau terus bertarung, dia pasti terluka parah. Teknik pedang awan sekte terang bulan. Kecepatannya cepat, tapi perlu banyak kekuatan. Arahkan ke ujung pedang tangan kanannya, pegang pedang sisi kirinya. Itu titik lemahnya. Sebenarnya kamu siapa? Bagaimana kamu tahu kelemahan jurus sekte terang bulan kami? Ternyata berhasil pukul mundur.
pedang belah gunung keluarga Wanda. Setelah 7 jurus, harus ambil napas jurus berikutnya. Dia harus pulihkan tenaga Adam. Serang pergelangan tangannya. Gimana bisa gadis ini kuasai ilmu pedang 3 sekte besar? Dia pasti bukan anak yang dibuang dan besar di desa. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Ilmu pedang warisan leluhur kalian cuma sisa-sisa jurusku dulu. Dasar keturunan gak guna, latihan gak bener, celah di mana-mana. Jangan panik. Kurasa cewek ini cuma ngarang aja. Ilmu pedang 3 sekte besar diwarisin selama ratusan tahun. Mana mungkin anak kecil kayak dia ngerti. Betul, Adam Halim dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita tambah tenaga lagi, pasti bisa ngalahin dia. Serang! Serang! Sayang sekali usianya udah tua, tenaga terkuras habis. Meski tahu kelemahan ilmu pedang lawan, tubuhnya nggak bisa imbangi. Kenapa, Adam Halim? Cuma segini aja udah nggak kuat. Bagusan bubarin aja sekte pedang sakti. Ayah, kamu kenapa? Joko Halim, kalau kamu tahu diri, serahkan Lucia kepada kami. Asal kamu berani ambil keputusan, kami 3 sekte besar bakal lepasin kalian. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau kejam sama kalian. Gimana ini? Ketua sekte aja kalah. Ayah, Joko nggak boleh serahin. Meski sekte kita musnah juga nggak boleh serahin Lucia. Tuan, kamu udah gila. Lucia itu cuma cewek penipu. Biarkan dia mati lebih baik daripada biarin sekte pedang sakti musnah. Ibu benar, dia nggak seharusnya kembali ke sekte pedang sakti. Serahin aja dia, biar nggak nyusahin kita lagi. Joko, pikirin baik-baik lindungi anak ini atau lindungi sekte pedang sakti kalian. Ayah Lucia itu cuma anak cewek biasa. Dia nggak bisa jadi apa-apa. Kita masih punya Teddy. Asalkan kita bisa selamat, pasti ada kesempatan bangkit lagi. Kamu bilang apa? Ayah, Lucia dari dulu udah sakit-sakitan. Tak punya bakat buat silat. Seharusnya mati aja di desa. Pengecut kayak Joko Pak pantas jadi pemimpin. Pemulihan aliran energi udah di tahap akhir. Tinggal 2 jalur utama lagi. Asal Teddy tetap hidup, yang lain boleh mati Teddy sini. Bantu kakekmu turun. Joko, kamu emang pengecut. Orang dari sekte pedang sakti lebih baik berdiri daripada mati berlutut dan mundur sebelum perang. Dasar kamu pengecut. Cewek iblis, kenapa kamu masih pura-pura latihan di sini? Apa masih ada yang bisa lindungi kamu? Pengawal! Ketua sekte, ikat cewek iblis ini ke pilar besi. Cewek iblis ini punya ilmu hitam, hukuman biasa nggak mempan buat dia pakai pedang nadi milikku. Buat segel aliran energinya biar dia nggak bisa latihan silat lagi. Baik. Tinggal dikit lagi. Gak. Pedang nadi ini khusus buat mutusin jalur energi dalam tubuh. Nanti aku tusuk pedang ini ke jantung dan paru-parumu. Selama nadi seluruh organ vitalmu terputus. Seumur hidup ini kamu gak akan bisa berlatih lagi. Cuma bisa hidup kayak sampah. Siapa suruh kamu milih jalan sesat hari ini biar kamu rasain akibat belajar ilmu sesat? Tinggal 1 jalur energi lagi, aku nggak boleh berakhir kayak gini. Lucia. Ngapain buru-buru? Di arena tadi, kamu penasaran gimana aku bisa tahu celah teknik pedang kalian kan? Cewek iblis udah di ujung maut. Kamu masih mau bilang apa buat hasut orang lagi? Surya, cepat serang dia. Aku cuma mau nanya dari mana asal teknik pedang 3 sekte besar. Maksud kamu apa? Teknik pedang keluarga Barata itu warisan dari leluhur kami jujur dan terhormat. Jujur dan terhormat, Angga Barata. Kamu berani bilang, leluhur kalian itu nggak nyuri buku ilmu pedang, Lembah Kejam. Waktu itu, dia pura-pura masuk ke Lembah Kejam buat nipu ketuanya, lalu sengaja bakar semua. Lembah Kejam rebut gulungan teknik pedang bulan baru setelah itu, jadi warisan keluarga kalian. Kamu fitnah.
Dan kalian sekte terang bulan bangga banget sama teknik pedang awan. Padahal leluhur kalian cuma nyolong harta pusaka sekte awan air. Bahkan membantai seluruh sekte mereka. Cuma sisain satu orang. Lalu paksa dia bohong. Bilang teknik itu dibuat sama leluhur kalian sendiri. Bener kan? Rahasia jahat ini, gak ada yang tahu selain keluarga inti kami. Siapa kamu sebenarnya? Stephen Wanda, ilmu pedang belah gunung milikmu. Cuma kumpulan dari catatan leluhur kalian waktu membantu ketua Susan. Itu juga nggak bisa dibilang ilmu. Malah ngaku itu ciptaan sendiri. Konyol banget. Cewek iblis udah mau mati pun masih bacot. Semua yang kamu bilang tadi kami nggak tahu apa-apa. Tapi aku lebih tahu soal kejahatan yang dilakukan leluhur kalian. Dia bisa tahu banyak rahasia. Lihat reaksi ketua sekte, kayaknya semuanya benar. Kamu diam. Kamu cuman bocah ingusan yang dibuang keluarga Halim ke desa. Beraninya kamu fitnah sekte kami? Kamu pasti belajar ilmu hitam dan mengintip buku ilmu pedang sekte lalu malah ngarang di sini. Betul! Kalian jangan ketipu sama dia anak 6 tahun. Mana mungkin tahu rahasia keluarga. Dia sengaja fitnah 3 sekte besar karena udah mau mati buat jatuhin kita. Betul! Cewek iblis ini hatinya jahat. Pakai kebohongan buat kacaukan pikiran orang cewek iblis. Aku nggak akan biarin kamu hidup. Munafik, 200 tahun lalu leluhur kalian seperti itu. 200 tahun kemudian kalian tetap begitu rela lakuin apapun demi keuntungan. Susan Halim, jangan pikir bisa seenaknya karena ilmu kamu hebat. Hari ini kami bisa nemuin tempat ini berkat info rahasia dari berbagai sekte silat. Kamu habisin sekte kemanggi hitam kami dan membersihkan dunia silat. Tapi mereka malah takut karena kamu terlalu kuat dan susah dikendalikan. Jadi mereka lebih milih kerja sama dengan kami buat lenyapin kamu. Ternyata begitu sekumpulan orang licik, mereka pantas mati. Kalian lebih pantas mati. Dunia silat sekarang masih aja sekumpulan pengecut. Jangan banyak ngomong. Hari ini aku habisin kamu. Pah! Ya! Ayah ketua, ayah. Kau sentuh dia, harus lewati mayatku dulu. Adam Halim ternyata sangat melindungi cucunya. Adam Halim. Kamu sekarang aja nggak bisa berdiri, tapi masih mau lindungi cewek iblis itu. Baik, asalkan sekarang kamu berlutut dan mohon ampun sama aku. Mungkin aku masih bisa ampuni nyawamu dan sisain penerus buat sekte pedang sakti. Jangan mimpi. Jangan keras kepala, kalau nggak nurut kami bakal perintahin buat mustahin sekte pedang sakti. Kamu! Ayah, aku mohon padamu kita pergi aja. Lucia si cewek sialan itu gak pantas buat kamu lindungi. Kalau begini terus kita semua bisa mati. Joko, kok bisa ada pengecut yang takut mati di sekte pedang sakti? Cukup, jangan berisik lagi. Karena kamu mau lindungin cewek iblis ini. Jangan salahin aku kalau kejam. Muridku, dengarkan pinta. Siap. Kamu yang paling nurut. Ayah, kita nggak bisa ngalahin mereka. Mendingan kita sujud menyerah. Asal kita masih hidup, kita masih ada kesempatan buat balas dendam. Pengecut. Sekte pedang sakti nggak bakal jadi pengecut yang berlutut dan memohon ampun hari ini. Meski aku mati di sini, juga nggak mau dihina sama kamu. Bagus Adam Halim. Karena kamu keras kepala, kalau begitu aku kirim kamu dan semua orang sekte pedang sakti kalian pergi ke alam baka bersama. Itu jurus teratai es. Dalam legenda, hanya ketua Susan yang pernah pakai jurus itu. Mau hancurin sekte pedang sakti milikku? Udah dapat izinku?
Kamu bukan Lucia. Kamu ini cuma anak dari desa. Kok bisa pakai jurus ketua Susan? Jawab, ilmu hitam apa yang kamu pelajari? Lucia ini sebenarnya siapa dia? Siapapun dia. Kayaknya kita nggak bisa lawan dia, jabatan ketua aliansi silat nggak bisa kita rebut kembali. Saya Surya Lidan memang buta telah menyinggung Anda. Mohon Anda ampuni kami. Biarkan kami hidup. Keluarga Lidan bersumpah akan dukung sekte pedang sakti selamanya jadi penguasa dunia silat. Kalau ada niat jahat, aku rela disampar petir. Keluarga Wanda juga bersumpah setia pada sekte pedang sakti. Gak akan berkhianat. Kami semua gak akan berkhianat. Gak akan berkhianat. Kalian semua ketakutan ya? Dia itu cuma cewek iblis yang belajar ilmu hitam sekte pedang sakti udah dibikin malu gara-gara dia. Kalian malah nyerah sama dia. Cukup. Lucia selamatin kita. Selamatin semua sekte pedang sakti kamu. Kamu malah berani bikin rusuh di sini? Ingat baik-baik sumpah yang kalian ucapkan hari ini. Kalau kalian langgar, aku pasti buat 3 sekte besar musnah dari dunia silat selamanya. Gak berani, kami gak berani. Kurang ajar. Itu tempat yang hanya diduduki sepuh sekte pedang sakti. Gadis sepertimu nggak pantas duduk di sini. Dasar nggak tahu aturan. Betul, Tuan aja nggak pernah duduk di kursi utama. Kamu malah duduk di sini. Aturan? Justru kalian yang nggak tahu aturan. Kalian berlutut sama orang luar. Mohon ampun sampai bersujud. Rusak nama baik sekte pedang sakti. Kenapa kalian nggak sebut soal aturan? Aku begitu demi lindungi sekte pedang sakti. Itu cuma siasat sementara. Waktu itu kami nggak bisa ngalahin 3 sekte besar. Kalau nggak nurut, masa harus lihat seluruh keluarga musnah? Siasat sementara. Kalau bukan berkat Lucia, kamu kira dengan berlutut lebih lama, 3 sekte besar mau ampuni kamu? Itu karena kamu takut mati. Bukan demi sekte. Lalu kamu Teddy keluarga sendiri lagi kesusahan. Kamu bahkan gak berani berdiri buat lindungi mereka. Kamu gak bantu aja. Udah cukup. Kamu malah dukung orang luar buat hina Lucia sekte pedang sakti. Kenapa punya orang gak guna kayak kamu? Yaitu belajar ilmu hitam. Kalau nggak gimana mungkin cewek yang nggak pernah pegang pedang bisa punya tenaga dalam sekuat itu. Menurutku, dia bisa lindungi sekte hari ini. Tapi nanti pasti jadi bumerang buat dia. Cepat atau lambat bakal repotin sekte kita. Kamu bilang aku belajar ilmu hitam. Kalau gitu coba kamu aja yang belajar bakatmu biasa-biasa aja. Teknik pedang es aja nggak bisa dikuasai. Masih lebih baik kakakmu. Setidaknya di pertemuan itu Renika nggak jelekin keluarganya sendiri. Dia ketakutan sampai nggak berani bicara. Di saat genting, hanya Teddy yang bisa diandalkan. Diam! Cukup! Kamu masih keras kepala. Mulai hari ini, kamu pergi ke balai leluhur berlutut renungkan kesalahanmu. Ayah nggak bisa gini. Selain itu, mulai hari ini Lucia akan ajarin murid-murid sekte buku teknik pedang es, sementara akan dipegang sama Lucia, supaya dia bisa gunakan untuk mengajar. Ayah kamu udah gila. Dia kan cuma cewek dari desa, baru pulang beberapa hari. Kenapa dia boleh pegang buku pedang itu lalu ajarin jurus pedang? Ditambah dia itu cuma cewek warisan ilmu pedang, mana bisa diberikan pada cewek? Kurang ajar. Joko, kamu berani bicara begitu sama aku? Kakek aku satu-satunya cucu cowok keluarga Halim. Nanti aku yang bakal mewarisi sekte ini. Soal mengajari jurus pedang, harusnya aku yang lakuin. Bukan orang luar kayak dia. Benar sekali, Teddy, benar. Mana ada cewek yang mengajar? Kalau ini sampai tersebar, kita pasti ditertawain orang dunia silat. Orang bakal mikir sekte pedang sakti kita nggak ada orang lagi. Lucia itu cuma cewek penipu. Bayarkan dia mati lebih baik daripada sekte pedang sakti musnah. Lucia itu cuma anak cewek biasa. Dia nggak bisa jadi apa-apa. Asalkan Teddy masih hidup, yang lain boleh mati. Cuma anak cewek biasa. Kita masih punya Teddy, asalkan Teddy masih hidup, yang lain boleh mati.
Bagus, jadi ayah bangga sama kamu. Ayah, aku capek sekali. Kenapa masih diam aja? Kamu nggak dengar adikmu bilang capek? Cepat bawakan teh buat dia. Baik, akan kuambilin. Akhir-akhir ini kemampuanmu semakin meningkat. Ini Teddy. Wah, tadi kamu. Kamu tuang teh aja nggak becus. Gimana bisa rawat adikmu nanti? Nggak guna. Masih lebih baik kakakmu. Setidaknya di pertemuan itu Reni kan nggak menghina keluarga sendiri. Selama ini aku selalu berusaha menyenangkan mereka semua. Tapi mereka nggak pernah anggap aku penting, malah lebih baik anak kecil ini. Orang luar, aku adalah putri sah keluarga Halim bicara status yang harus diam itu kalian berdua. Jangan lupa, kalian bisa berdiri di sini dan bicara denganku. Itu semua berkat Lucia. Kamu mau mewarisi sekte ini? Kamu bahkan gerakan pembuka teknik pedang es aja nggak bisa. Kemampuan apa yang kamu punya sampai pantas pegang buku teknik pedang es? Kakek! Lucia, ayo pergi. Kakek akan bawa kamu ke arena latihan buat atur pelajaran besok. Kita nggak boleh biarin dia enak begitu dia mau ngajari jurus pedang kan? Kalau gitu kita buat dia nggak bisa ngajar. Nah, jangan biarin penipu ini menginjak-injak kita. Mulai hari ini aku yang akan mengajari kalian teknik pedang es. Mulai sekarang, kalian ikuti arahanku. Baik! Teknik pedang es yang terpenting itu gerakan awalnya. Tunggu dulu. Lucia, gak bawa buku emang bisa ngajar. Buku teknik pedang es itu pedoman dari sekte pedang sakti kita. Kamu gak bawa buku ilmu pedang, mau ngajarin kami apa? Jurus pertama dari teknik pedang es embun es mekar. Jurus terakhir, salju sungai dingin. Perlu kuperagakan biar kamu tahu mana yang asli. Jangan alihkan pembicaraan kalau nggak ada buku nggak bisa ngajar. Cepat keluarin buku ilmu pedangnya kalau nggak usah banyak gaya. Kalau bukan karena Adam, aku juga nggak mau berdebat sama bocah ingusan di sini. Teddy, selain bacot, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu rasa ajaranku memalukan, kamu boleh pergi daripada ganggu pemandangan. Aku ganggu pemandangan? Lucia, kayaknya kamu udah hilangin buku ilmu pedangnya. Kamu takut kakek hukum. Makanya ngaku sudah hafal semua isinya. Kalau gitu setelah ketua sekte kasih buku itu kemarin, gak ada yang lihat bukunya lagi, jangan-jangan udah dicuri. Kalau buku ilmu pedang hilang bisa jadi masalah besar. Itu kan dasar sekte pedang sakti kita. Teddy, aku bilang terakhir kali. Kalau kamu nggak pergi, jangan salahin aku nggak sungkan. Gak sungkan? Kenapa? Aku ini cucu cowok keluarga Halim. Kamu berani sentuh aku. Aku mau tahu siapa yang berani bertindak di arena latihan. Ayah dia hilangin buku ilmu pedang. Dia juga bilang mau mukul aku. Apa? Buku teknik pedang es hilang? Teknik pedang es itu warisan dari ketua Susan. Itu dasar sekte pedang sakti kita. Murid turun-temurun jagain buku ilmu pedang itu. Kamu malah hilangin buku? Aku sudah bilang sama kakek dia cuma anak kecil berumur 6 tahun. Mana bisa jaga buku ilmu pedang itu? Lihat sekarang. Jadi masalah kan? Lucia, bukannya aku mau marahin kamu. Kamu masih muda sekali. Juga cuma seorang cewek. Gak seharusnya urus kita pedang. Apalagi ngajarin teknik pedang. Sekarang bukunya hilang. Kalau sampai berita ini tersebar 3 sekte besar pasti datang lagi. Manfaatin kesempatan nyerang kita. Sekte pedang sakti dicelakai olehmu. Cuma buku sepele begitu. Kalau hilang emangnya kenapa? Dulu aku yang buat jurus itu. Sekarang aku juga bisa buat lagi. Bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Lucia, kamu terlalu sombong. Teknik pedang es itu dibuat oleh ketua Susan. Dan sudah diwariskan sama sepuh sekte pedang sakti dengan susah payah. Mana mungkin bisa kamu buat semudah itu? Betul sekali, jangankan kamu ketua sekte aja nggak berani bicara begitu. Kamu pasti cari alasan karena udah hilangin buku itu. Lucia, kamu dengarkan. Mereka semua nggak percaya kamu. Hilangin buku itu kejahatan besar. Akui kesalahanmu sekarang. Mungkin ayah masih bisa membantumu. Sekarang, jangan keras kepala lagi.
Di sektor pedang sakti, nggak boleh sembarangan pengawal. Bawa Lucia pergi. Aku bakal lapor sama ketua sektor baru putusin hukumannya. Siapa berani maju? Kalian takut apa? Dia hilangin kitab pedang ilmu hitam gak bisa tahan lama. Cepat serang. Berhenti. Berhenti. Berisik banget. Mana aturannya? Ini arena latihan. Buat berlatih, bukan buat kalian kumpul lalu bikin rusuh. Kenapa diam aja? Gak latihan pedang lagi. Joko, kemarin aku suruh kamu berlutut introspeksi di balai leluhur. Siapa yang suruh kamu keluar? Ayah, aku bukan sengaja langgar perintahmu, tapi ini masalah yang sangat penting. Lucia, cewek kurang ajar ini udah hilangin kitab pedang. Kitab teknik pedang es itu dasar sekte pedang sakti kita. Masalah ini sangat penting. Kitab pedangnya hilang. Lucia, apa yang terjadi? Tadi Adam terus ngamati kita dari samping. Joko dan anaknya sengaja jebak pakai cara murahan begini. Kenapa dia nggak sadar? Malah nanya aku sekarang. Kayaknya cuma mau lihat gimana aku hadapi mereka. Kitab pedangnya nggak hilang. Aku cuma nggak bawa. Lagian, meski tanpa kitab, aku tetap bisa ngajari mereka latihan pedang. Lucia, kamu bohong lagi nggak ada buku pedang mana bisa ngajarin teknik pedang es yang asli. Gak pakai buku kamu juga bisa ngajar? Kakekmu ada di sini masih berani aja bohong. Kalau begitu coba praktekkan buat mereka semua. Biar semuanya percaya. Kayaknya aku nggak bisa hindari lagi. Minggir. Kamu. Ini teknik pedang es yang sesungguhnya hebat sekali. Kalian jangan ketipu sama dia. Aku udah curi lihat semua isi kitab ilmu pedang jurus yang dia lakukan. Semuanya salah. Kalian jangan ketipu sama dia. Aku udah curi lihat semua isi kitab ilmu pedang jurus yang dia lakukan. Semuanya salah. Aku nggak mungkin salah. Kalau salah, mungkin kitab pedang yang kalian pegang itu yang salah. Lucia, demi nutupin jurus yang kamu buat, kamu malah fitnah ketua Susan. Lucia, di dunia silat semua hormat sama ketua Susan. Kamu tahu apa akibat yang akan diterima sekte pedang sakti kalau ucapanmu tersebar? Masih nggak mau diam. Benar kamu memang hebat, tapi meragukan ketua Susan itu terlalu sombong. Tunggu, jurus pedangnya barusan. Lebih lancar dari yang tertulis di kitab pedang. Aliran energinya mengalir halus. Kakek, jangan percaya sama dia. Ini semua cuma karangan dia. Jangan sampai ditipu sama dia. Berhasil tembus. Aku udah tembus teknik pedang es tingkat ke-7. Teknik pedang es ketua udah di tingkat ke-6 selama 15 tahun. Udah sering berlatih juga nggak ada kemajuan. Sekarang berhasil tembus hanya karena meniru jurusnya Lucia.
Ini nggak mungkin tingkat ketujuh ayah Anda nggak salah. Teknik pedang es itu peninggalan ketua Susan. Dia itu usia mana bisa ngeluarin jurus malah lebih hebat lagi. Apa kita pedang beneran salah? Pantesan aku nggak pernah bisa menembusnya. Tapi teknik pedang es ini diciptakan oleh ketua Susan. Kenapa dia bisa mengeluarkannya, jurus aslinya? Atau mungkin Lucia Halim. Itu ketua Susan. Lucia, jujur sama kakek. Teknik pedang esmu belajar dari mana? Waktu kecil nggak sengaja lihat buku kuno di desa. Di situ ditulis beberapa jurus pedang, kayaknya menarik, jadi aku pelajari aja. Buka buku kuno. Lucia, kamu umur 3 tahun belum bisa ngomong, udah dikirim ke desa sama ayah ibu. Di desa mana bisa baca? Mau baca buku kuno. Ibu siapa kamu? Ayah, jangan sampai ketipu sama dia. Dia di desa mana ada alat tulis, apalagi nggak ada guru yang ngajarin. Mana mungkin dia bisa ngerti buku kuno? Ayah, dia pasti cuma ngarap. Dia bisa ngerti buku kuno atau enggak? Hanya gara-gara kamu. Ayah, bukan itu maksudku. Dulu aku salah nilai orang, makanya nggak bisa nahan kamu kirim Lucia ke desa buat dia menderita. Aku bersalah pada Lucia. Lucia di sini, kakek minta maaf padamu. Kedepannya, kakek janji lindungin kamu baik-baik. Adam memang baik sama Lucia yang asli. Tapi pada akhirnya, dia nggak ubah nasib Lucia yang dibuang. Aku nggak punya hak buat maafin dia buat Lucia asli. Tapi niat baiknya ini, kalau Lucia yang asli tahu, mungkin dia bakal seneng. Kakek. Kamu barusan manggil aku apa? Kakek, kita pedang gak hilang, cuma disembunyiin sama orang. Mungkin sengaja buat masalah hari ini. Pengawal cari di kamar Joko dan Teddy. Baik. Apa sektor? Bagus. Beneran sama kalian ya? Kalian masih mau ngomong apa lagi? Ayah, dengarkan aku dulu. Cukup. Mau bilang apa lagi? Diam-diam merebut pusaka sekte. Menurut aturan sekte, harus dihukum. Ayah, kami nggak rebut diam-diam. Kami pikir kalau Lucia masih kecil, kita pedang nggak aman sama dia. Kami mau tunggu sampai dia agak besar, baru balikin ke dia. Betul, kakek. Kami begini demi dia juga. Takut dia hilangin kita pedang itu. Kami cuma bantu simpan sementara. Demi kebaikannya? Teddy, kamu pikir aku nggak tahu apa yang kami pikirin? Gak nyangka kamu jadi begini rela lakukan apapun demi keuntungan. Ayah, ini bukan salah kami. Ini semua salah Lucia. Sejak dia kembali, Anda lebih mentingin dia. Bahkan gak peduli sama kami lagi. Dalam hati Anda, masih ada kami nggak? Benar, kakek. Kenapa kakek makin pilih kasih? Kakek masih anggap aku cucu kandung. Kalian bilang aku pilih kasih. Joko, coba lihat Teddy. Jadi semanja apa sekarang Renika nggak hanya berlatih, tapi juga harus layani dia. Bahkan kamu kirim Lucia ke desa buat dia menderita. Kalian berdua bilang aku pilih kasih. Baik. Mulai hari ini, hak Joko untuk mengatur keluarga, sementara aku serahkan kepada Lucia. Ayah, kenapa Anda kasih hak atur keluarga kepada Lucia si penipu itu? Aku ini putra sulung keluarga Halim. Teddy itu satu-satunya cucu cowok. Keluarga Halim, hak atur keluarga harusnya punya kami. Kenapa nggak bisa? Bicara soal kekuatan, kalian kalah dari aku. Apalagi soal tanggung jawab. Lebih parah, kalian punya hak apa nggak terima? Lucia benar. Kamu emang gak sebanding dengan dia. Keputusanku udah bulat. Gak bisa diubah. Dan kamu, Teddy, pergi ke balai leluhur, berlutut di sana. Setelah kamu dan ayahmu sadar, baru boleh keluar. Keluarkan kami! Wan, jangan persulit aku. Minta ketua sekte kalian berdua harus merenung di sini tanpa izinnya. Gak boleh pergi. Kenapa kami nggak boleh keluar? Ini semua gara-gara Lucia si cewek iblis itu. Jangan emosi. Kalau paksa keluar hanya bikin kacau. Tapi gimana Lucia bisa tahu kita sembunyiin buku diam-diam? Selain kita, hanya ada... Maksudmu ibu dan kakak? Ibu pasti nggak mungkin mengkhianati kita. Kalau begitu sih, Renika. Tidak ada orang lain selain dia.
Tadi di arena latihan, cewek itu ada di samping kita, tapi nggak bicara apapun. Dia pasti udah lama bocorin informasi itu ke Lucia. Cewek sialan ini. Setelah aku keluar nanti, aku bakal kasih dia pelajaran. Tapi sekarang kita nggak punya hak mengatur keluarga. Kita juga dikurung di sini. Harus gimana lagi? Belum lama ini, aku dengar Lois Zenda dari Gurun Utara mau datang ke Kota Tengah. Dia mau buat perjanjian nikah dengan klan Kota Tengah. Ayah memang sudah berniat buat jodohin Renika dengan dia. Tapi tertunda karena urusan turnamen silat. Halo, kita hubungi dia sekarang. Kita bisa manfaatin kekuatan Gurun Utara buat rebut kembali hak mengatur keluarga dan sekalian kalahin Lucia. Putuskan begitu aja. Setelah kita keluar, kita bicarakan dengan ibumu dan segera beresin urusan ini. Jangan biarkan Lucia kuasai posisi kepala keluarga. Aduh, suamiku. Suamiku, anakku, kenapa berlutut selama ini? Cepat duduk istirahat dulu. Aduh. Nah, kakekmu udah keterlaluan, kok bisa tega begini? Semua gara-gara Renika cewek sialan itu. Kalau bukan dia lapor sama Lucia. Aku dan ayah nggak mungkin dihukum berlutut di balai leluhur. Kalau aku dan ayah udah berhasil, Lucia pasti diusir dari sekte. Apa? Renika? Pantas akhir-akhir ini dia selalu diam. Kenapa dia punya niat jahat begitu? Aku dan Teddy udah sepakat. Kita akan nikahin dia dengan Lois dari Gurun Utara. Begitu kita bersekutu dengan keluarga Lois, kita bisa manfaatin kekuatannya buat rebut kembali kekuasaan keluarga. Itu ide bagus. Keluarga Lois sangat kuat Renika menikah dengannya. Kita juga bisa dapat bantuan. Siapa tahu bisa bantu kita singkirin Lucia. Satu tindakan, dua keuntungan. Siapa itu? Karena kamu udah dengar semuanya. Aku perlu kasih tahu lagi. Beres-beres 2 hari lagi menikah dengan Lois. Ayah, ibu, aku nggak mau nikah. Aku nggak mau nikah ke Gurun Utara. Aku juga nggak mau menikah dengan Lois. Kalau kamu menikah, bisa bantu adik dan ayahmu buat dapatin kembali posisi kekuasaan dari kakek. Diperhatiin sama kakek. Kamu harusnya senang. Aku lebih baik mati daripada harus menikah. Aku lebih baik mati daripada harus menikah. Mau kabur? Tanpa izinku, kamu gak bisa pergi kemana-mana. Mau atau enggak, kamu tetap harus nikah. Kamu pikir bisa kabur? Kakak, jangan buang tenaga lagi. Bisa menikah dengan Lois itu keberuntunganmu. Jangan gak tahu diuntung. Aku nggak mau keberuntungan ini. Lois kejam dan haus darah. Menikah dengannya sama saja bunuh diri. Kalian nggak boleh begini sama aku. Bunuh diri? Selama itu bisa membantu kami rebut kembali kekuasaan keluarga Halim. Nyawamu gak ada artinya. Kamu itu putriku. Kakak dari Teddy. Hidupmu emang terlahir untuk berkorban demi kami. Aku ini anggota keluarga Halim, bukan alat kalian. Demi kekuasaan, kalian bahkan bisa jual putri dan kakak kandung sendiri. Apalagi yang gak berani kalian lakukan? Kamu berani bicara begitu sama kami? Udah besar jadi berani melawan ya? Kalau bukan karena aku lahirin Teddy, kamu gak akan bisa tinggal di keluarga Halim. Pasti udah mati di desa kayak Lucia. Bukannya berterima kasih pada adikmu. Sekarang giliran kamu bantu keluarga. Kamu malah berani membantah. Aku gak mau menikah. Kalian bunuh aku juga gak mau nikah. Cukup. Buang waktu aja ngomong sama dia. Kunci dia. Suruh orang jaga dia. Jangan sampai dia kabur. Ayo Teddy.
nggak bisa dinasihati perawat keluarga demi kekuasaan. Kayaknya pelajaran kemarin masih terlalu ringan. Ayah, setelah merenung di balai leluhur, kami sadari kesalahan kami. Mulai sekarang, gak akan ganggu Lucia lagi. Kami pasti selalu bantu dia mengatur sekte. Ya kakek, kami tahu kami salah. Aku nggak akan sembarangan lagi. Bagus kalau udah sadar mulai sekarang kerja baik-baik. Jangan bikin kakek kecewa lagi. Ayah, sebenarnya selain akui kesalahan hari ini, ada kabar baik lain yang perlu dibahas dengan ayah. Kabar baik apa? Begini, ini tentang Renika. Dia dan Loisenda dari Gurun Utara saling menyukai. Mereka berdua mau menikah. Kami pikir kalau kedua keluarga saling terhubung, ada manfaatnya untuk sekte pedang sakti. Jadi kami datang untuk diskusi dengan ayah. Iya, Ayah. Keluarga Zenda punya kekuatan besar. Setelah pernikahan, posisi sekte pedang langit di dunia silat jadi lebih kokoh. Selain itu, Renika juga bersedia. Ini hubungan yang saling menguntungkan. Apa Renika benar-benar bersedia? Anak ini, kenapa dia nggak pernah ngomong denganku? Kakak biasanya malu untuk bicara. Sebenarnya dia pernah cerita sendiri ke kami. Dia bilang dia sangat menyukai Loisenda. Kalau Renika emang bersedia, ya terserah kalian aja. Tapi Ayah, keluarga Zenda mau cepat gimana kalau kita segera mengirim Renika ke sana, supaya bisa segera menikah. Kenapa buru-buru begitu? Apa nggak terlalu tergesa-gesa? Tenang aja ayah, kami udah diskusikan ini sebelumnya. Lalu datang untuk minta izin ayah. Yang terpenting Renika, dia juga udah dewasa. Dia sendiri juga mau menikah, benar kan? Kalau Renika emang bersedia, kalian orang tua Renika. Kalau begitu kalian urus aja. Baik. Udah malam, kamu mau kemana? Udah malam, kamu mau kemana? Kenapa kamu di sini? Harusnya aku yang tanya malam-malam mau kemana. Aku nggak mau dinikahkan ke Gurun Utara. Lois itu sifatnya kejam. Dia membunuh tanpa ampun. Kalau aku sampai nikah, itu sama saja bunuh diri. Jadi kamu mau kabur? Terus mau gimana lagi? Ayah dan ibu udah setuju, bahkan kakek pun setuju soal pernikahan ini. Nggak ada lagi yang bisa bantu aku. Kabur itu buktiin kamu kalah. Nggak kabur. Kalau nggak kabur, aku harus pasrah tunggu mati. Aku bisa bantu kamu. Kamu? Lebih baik kakakmu. Tapi keluarga Lois sangat berkuasa. Semuanya udah bertekad buat kirim aku ke sana. Sekarang kekuasaan keluarga ada di tanganku, bukan mereka yang putusin. Baiklah. Aku percaya kamu. Kepala keluarga Halim, kita udah sepakat hari ini datang jemput pengantin. Mana orangnya? Tuan Lois, jangan buru-buru putriku akan segera datang. Tuan Lois orangnya datang cepat jalan. Aku nggak mau. Tuan Lois kami datang. Aku nggak mau menikah. Apa hak kalian atur hidupku? Bawa dia pergi. Orang sekteku mau kalian bawa kemana? Orang sekteku mau kalian bawa kemana? Bocah ingusan dari mana ini? Berani ganggu orang yang keluargaku minta. Tuan Lois ini putriku yang baru pulang dari desa. Dia nggak ngerti aturan. Ini Tuan Lois dari Gurun Utara. Cepat minggir. Lucia, ini urusan keluarga kami, nggak usah ikut campur. Jangan ganggu acara baik Renika ya. Urusan keluarga kalian? Kenapa? Maksudmu aku bukan anggota keluarga Halim?
Atau kalian bukan anggota sekte pedang sakti? Jangan banyak omong kosong di sini. Aku nggak peduli kamu siapa. Renika itu anggota sekte pedang sakti, kamu nggak bisa bawa dia. Kepala keluarga Halim kalian sendiri yang setuju dengan pernikahan ini. Kepala keluarga Halim, hari ini aku datang buat jemput orang. Kalian nggak mungkin ingkar janji kan? Ketua sekte, kenapa aku nggak tahu kalau aku setuju sama pernikahan ini? Bocah ingusan kayak kamu aku jadi ketua sekte pedang sakti. Badan kecil tapi mulut besar. Adam kasih anak kecil jadi ketua sekte. Dia pasti udah bikun ya. Tuan Louis, aku ayah mereka pernikahan Renika, aku yang putuskan. Benar Lucia, kamu jangan ikut campur Renika sendiri, udah setuju. Lagi pula, menikah ke Gurun Utara itu keberuntungannya. Cukup. Aku datang buat jemput orang bukan lihat kalian bertengkar. Serahkan dia padaku. Aku udah bilang selama aku ada di sini. Nggak ada yang bisa bawa Renika pergi. Aku udah bilang selama aku di sini. Nggak ada yang bisa bawa Renika pergi. Kalau aku mau paksa bawa dia pergi, Coba aja. Gak boleh. Kalau mereka sampai bertarung, ayah bakal dengar keributannya. Masalahku paksa anak nikah pasti kebongkar. Kekuasaan keluarga gak bisa direbut lagi. Lucia, bicaralah baik-baik. Tuan Louis ini tamu, kita nggak boleh nggak sopan. Lagi pula, keluarga Zenda itu keluarga besar di Gurun Utara. Kalau Renika nikah sama dia, itu juga hal baik, nggak mungkin rugi. Hal baik? Maksa orang yang nggak mau nikah. Ini hal baik? Cewek emang harus menikah dan punya anak. Di rumah diam aja ngapain? Teddy kita baru benaran fondasi. Ketua sekte masa depan. Hanya anak cowok yang bisa lanjutkan garis keturunan. Kembangkan sekte anak cewek pasti jadi orang luar. Lagi pula, kami carikan keluarga yang baik. Ucapan ini udah kudengar belasan tahun. Sejak aku mulai latihan pedang, ibu selalu bilang gak ada gunanya cewek latih pedang. Tapi aku gak percaya takdir. Aku latihan pedang sendiri sampai tingkat kedua. Sekarang ibu malah bilang aku orang luar. Benar. Setelah dia nikah, aku yang akan memimpin sekte-sekte akan jadi makin hebat, Lucia. Kalau kamu ikut campur terus, artinya kamu mau lawan seluruh sekte. Jadi benar Lucia, kamu ini cuma anak cewek, jangan incar posisi Teddy terus. Hari ini kamu nurut aja. Serahkan Renika pada Tuan Louis, semua akan baik-baik saja. Aku ngomong terakhir kali. Renika nggak mau nikah. Nggak ada yang boleh paksa dia. Kalau posisi ketua sekte harus sesuai dengan kekuatan, bukan lihat gendernya. ulur waktu aja Joko. Kamu bisa mutusin apa enggak? Kalau nggak bisa, aku langsung cari Adam buat meminta penjelasan. Lucia, kalau kamu nggak minggir, jangan salahin aku kalau keras sama kamu. Lucia, kalau kamu nggak minggir, jangan salahin aku kalau keras sama kamu. Ras, berani coba aja. Cewek nggak takut mati hari ini. Aku bakal gantiin Adam buat kasih kamu pelajaran. Kamu berani rusakin barang milik keluarga Zenda? Tuan Louis, dia nggak ngerti apa-apa. Biar aku yang kasih dia pelajaran. Lucia. Kamu itu siapa? Cuma anak desa yang baru pulang ke sini. Berlagak karena punya kuasa urusin keluarga. Kamu pikir kamu siapa? Tapi posisiku di sekte pedang sakti sekarang cuma di bawah kakek aja. Yang nggak tahu diri itu harusnya kamu. Harimau buas aja nggak tega makan anak sendiri. Di matamu cuma ada kekuasaan dan pemikiran kolot yang pentingin cowok aja. Bahkan hidup putri kandungmu sendiri kamu nggak peduli. Udah nggak punya hati nurani ya? Renika itu juga anakmu. Pendapat dia nggak penting. Ini pertama kalinya ada yang membela aku. Lucia, jangan adu domba orang. Kapan kami jahat sama Renika? Kami kasih dia makan, kasih dia minum. Sekarang kami carikan dia keluarga baik. Dia harusnya berterima kasih sama kami. Berterima kasih? Ikat aku lalu serahin ke preman kejam dari Gurun Utara ini. Jelas-jelas tangannya berlumuran darah. Masih maksa aku buat nikah. Apa itu juga perlu disyukuri? Renika dasar gak tahu terima kasih. Berani ngomong begitu sama aku. Kami sudah capek-capek. Itu semua demi kebaikanmu. Lagi pula, kamu menikah ke sana. Jadi nyonya Gurun Utara. Kamu mikir kami sejahat itu? Jangan banyak bacot pengawal. Tangkap mereka sekarang. Siapa berani maju? Jangan banyak bacot. Pengawal bawa mereka sekarang. Siapa berani maju?
Sekte Pedang Sakti mau cari masalah dengan keluarga Zenda. Renika jangan keras ke bawah. Cepat ikut Tuan Lois, dia nggak akan rugiin kamu. Aku nggak mau ikut dia. Ayah, dulu aku selalu berpikir kamu hanya lebih sayang adik. Tapi aku nggak sangka. Hari ini, demi kekuasaan kamu jadiin nyawaku sebagai taruhan. Kamu, Kamu kurang ajar sekali, Renika. Kami besarin kamu dari kecil, cuma suruh kamu menikah. Kamu malah melawan kami. Kak, jangan nggak tahu diri keluarga Zenda punya kekuatan besar. Nanti kalau aku jadi ketua sekte, aku juga akan terbantu. Ini semua demi keluarga kita. Demi keluarga siapa? Demi keluargamu minta aku berkorban seumur hidup. Demi keluargamu aku harus nikah dengan seorang iblis yang membunuh tanpa ampun. Ayah, ingat waktu aku kecil, saat latihan pedang kamu marahin aku apa? Kamu bilang tubuhku selemah ayam, lemah kayak ranting pohon ditiup angin. Kamu bilang aku nggak bisa apa-apa. Tapi aku kira kamu sedang melatihku. Aku kira waktu latihanku lebih baik rawat Teddy supaya aku lebih ngerti. Tapi sekarang aku udah ngerti. Itu sama sekali bukan buat latih aku. Karena dari lubuk hatimu, kamu merasa hidup matiku. Keinginanku nggak sepenting dengan kekuasaanmu. Nggak sepenting masa depan Teddy. Renika kamu beneran berontak. Kamu percaya nggak? Aku Bagus sekali. Lois, kalau kamu tahu diri cepat bawa anak buahmu pergi. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau kasar. Hahaha kasar. Kamu hanya bocah ingusan. Hari ini aku mau lihat. Kamu bisa sekasar apa sama aku. Hari ini aku nggak hanya akan bawa Renika. Aku juga bakal kasih tahu kamu. Akibat melawan keluarga Zenda. Mau bertarung? Aku nggak jadi. Lucia kalau tahu kamu bikin banyak masalah. Dulu, waktu kamu baru lahir, harusnya langsung kubunuh saja. Tuan, aku rasa hari ini Lois gak bakal nyerah gitu aja. Mending kita biarin mereka bertarung aja. Siapa tahu Lucia beneran bisa ngalahin dia. Kalau gitu, keluarga Zenda pasti gak terima. Kalau gitu kita bisa manfaatin kesempatan buat usir Lucia dari sekte pedang sakti. Tapi aku rasa gak bakal ada kesempatan begitu. Lois kuat sekali, pasti dia menang. Nanti kalau Lucia udah dikalahin, lihat aja dia masih berani sombong apa enggak. Sekte Pedang Sakti cuma berisi pengecut. Hari ini aku bakal mulai dari bocah yang nggak tahu diri ini. Lois, besar tindas kecil. Dari mana Raja Gurun Utara? Kalau mau bertarung, biar aku lawan kamu. Urusan perjodohan ini urusanku, nggak perlu dibantu orang lain. Renika kamu udah gila. Iya, kamu mau pamer apa? Kalau sampai mati, saya juga ikut kena akibat. Berani lawan aku? Aku emang nggak bisa menang. Tapi aku nggak bakal ikut kamu. Mati pun, aku mau mati di sekte pedang sakti. Nggak mau ikut kamu ke Gurun Utara. Besar juga nyalinnya dia punya bakat. Kamu sok-sok buat apa? Karena kamu minta dihajar. Aku ladeni kamu. Hati-hati kalau udah nggak kuat panggil aku. Kak, jangan bertarung, kamu nggak bakal bisa menang. Benar, cepat pergi dengan Tuan Lois aja. Nggak perlu susah begini. Ini kesempatan aku untuk lawan. Kalau aku kalah, aku bakal dikirim ke Gurun Utara. Cari mati. Oh, Aku udah bilang dia itu orang sekte pedang sakti nggak bisa kamu sentuh. Bocah ingusan ini lagi. Hanya berani serang diam-diam. Berlagak jadi pahlawan di depanku. Kamu pikir bisa lindungi dia dengan tubuh kecil begitu? Satu seranganku juga nggak bisa lawan. Lebih baik kamu lindungi dirimu sendiri. Semangat Tuan Lois biar gadis sombong itu terima pelajaran setimpal. Bener, biar dia tahu bukan semua orang bisa dia singgung. kamu kenapa bisa tahan serangan pedangku? Karena kamu Tuan Zenda dari Gurun Utara. Aku nggak lukai kamu. Sekarang, cepat bawa anak buahmu pergi. Jangan bikin ribut. Kalau Lois pergi gitu aja, rencanaku buat ambil alih hak kekuasaan keluarga bisa gagal total, Tuan Lois. Jangan percaya dia. Cewek ini pandai pura-pura. Tadi dia pasti pakai ilmu hitam jadi bisa tahan tebasan pedangmu. Sekarang dia pasti udah nggak mampu lagi. Makanya sengaja suruh kamu pergi. Benar, dia cuma anak kecil dari desa. Nggak pernah belajar ilmu pedang.
Mana mungkin punya kekuatan? Pasti ilmu hitamnya nggak bisa ditahan lagi. Jadi nggak berani bertarung. Benar juga. Dia cuma anak kecil. Bisa sehebat apa dia? Mungkin mereka benar. Dia cuma bertahan pakai ilmu hitam. Mau suruh aku pergi? Gak semudah itu. Tadi aku terlalu ceroboh ngeremehin kamu. Sekarang aku kasih kamu lihat kekuatan Lois Zenda yang sebenarnya. Kayaknya kalau nggak takutin dia nggak bakal nyerah. Oh, Jurus ini kenapa mirip dengan jurus tusuk roh milik ketua Susan yang ayah ceritakan? Siapa kamu sebenarnya? Aku Lucia Halim dari Sekte Pedang Sakti. Aku bilang sekali lagi, pergi. Setelah ini, diam aja di Gurun Utara. Setelah ini, diam aja di Gurun Utara. Kita pergi. Preman Gurun Utara apa? Ternyata pengecut juga. Sekarang gimana? Gimana cara kita dapatin lagi kekuasaan keluarga? Edi, kalau nanti dia jadi ketua sekte, dia nggak punya pendukung lagi. Semua gara-gara Renika. Kalau dia nurut dan pergi nikah, kita nggak bakal kena masalah begini. Bener. Semua gara-gara dia nggak tahu diri. Rusak masa depan aku. Obati dulu lukamu. Makasih, Lucia. Seumur hidup. Gak ada yang bela aku kayak gini. Udahlah. Kamu orang Sekte Pedang Sakti, melindungimu itu udah kewajibanku. Barusan, siapa yang bertarung di alun-alun sampai bikin ribut begini? Hari ini Lois Zenda datang jemput Renika. Gak nyangka mereka malah cari masalah. Kami langsung bertindak. Betul, ayah Tuan Lois itu sombong sekali. Bilang persiapan kita nggak cukup. Langsung tusuk pedang, kami sampai nggak bisa nahan dia. Teddy takut sampai lemas kakinya. Jantungku masih detak kencang. Betul, kakek Lois itu jahat sekali. Dia mau rusak gerbang besar Sekte Pedang Sakti. Kalau Lucia nggak datang tepat waktu, kita semua pasti udah mati dipukul. Jago banget akting kalian. Sayang sekali kalau nggak jadi aktor keahlian putar balikan fakta. Beneran jago. Kenapa kemampuan ini nggak digunakan untuk hal-hal yang benar? Oh ya, kalau gitu kemarin, siapa yang bilang sama aku Renika dan Lois mereka berdua saling mencintai? Kemarin, aku dengar dari Renika. Tapi hari ini, baru pertama kali lihat. Siapa sangka? Sifatnya sebrutal ini. Makanya, kami langsung cegah Renika. Biar dia nggak nikah. Kakek! Bukan begitu. Ayah dan ibu paksa aku nikah sama Lois buat pakai kekuatannya rebut kekuasaan keluarga. Aku nggak mau. Mereka malah ikat aku. Mau paksa kasih ke Tuan Lois. Lucia selamatin aku, makanya berantem sama Lois. Sembarangan kami ini demi kebaikan kamu. Keluarga Lois besar dan kaya, nikah ke sana. Akan bahagia. Malah nuduh kami. Renika, jangan dengar hasutan Lucia. Ayah mana mungkin sakiti kamu. Ayah cuma mau kamu bantu keluarga, bantu Teddy kuatin posisinya. Bantu keluarga? Ikat aku kasih ke orang lain. Itu yang namanya bantu keluarga. Ayah, di matamu cuma ada kekuasaan dan adik, gak ada aku putrimu ini. Kakek, dari kecil aku suka latihan pedang. Tapi ayah bilang, gak ada gunanya cewek latihan. Ibu juga gak peduliin aku. Sekarang, demi adikku bisa warisin sekte, mau paksa aku nikah sama Lois. Aku gak mau. Mereka langsung ikat aku dan bilang anak cewek itu orang asing. Kalau Lucia gak selamatin aku, sekarang aku udah dikirim ke Gurun Utara. Apa yang Renika bilang itu benar. Demi kekuasaan keluarga, sampai maksa putri sendiri nikah. Aku ini demi kebaikan Sekte Pedang Sakti keluarga Lois kuat. Kalau nikah bisa bantu sekte. Aku nggak sakiti Renika. Cukup. Demi sekte atau bukan, kamu sendiri yang tahu. Lucia, sekarang kamu pegang kekuasaan keluarga. Mereka bertiga, kamu saja yang urusi. Cukup. Sembunyikan jurus pedang. Paksa putri menikah. Demi kekuasaan, halalkan segala cara. Iriana jahat pada putrinya. Bantu kejahatan. Teddy ikut orang tua berbuat jahat. Sering menjelekkan teman seperguruan. Ketiganya merusak nama baik sekte. Menurutku, usir saja mereka dari sekte ini. Lucia, aku ini ayahmu. Kamu berani usirku dari sekte? Ayah, waktu kamu kirim aku ke desa,
sembunyikan jurus pedang waktu paksa Renika nikah? Kenapa kamu gak bilang kamu ini ayahku? Aduh, kami tahu kami salah, Lucia. Lucia kasih kami satu kesempatan lagi lihat Teddy masih kecil. Jadi Teddy gak boleh diusir dari sekte. Lucia benar. Kesalahan kalian bertiga harus dihukum. Lucia, sekarang kamu itu kepala keluarga. Urus saja mereka bertiga sesuai keinginanmu. Ayah beneran biarkan Lucia usir kami dari sekte? Renika bantu kami memohon. Apa kamu mau diam aja lihat kami diseret pergi begitu saja? Sekte pedang sakti nggak bisa terima orang yang egois kayak kalian. Lakukan apapun demi kekuasaan. Tunggu kalian sudah mengerti apa itu keluarga, apa itu kasih sayang keluarga. Tahu kalau kalian salah, baru kembali memohon pada Lucia dan Renika agar bisa masuk sekte kembali. Ngawal. Saat mereka keluar dari sekte, gak boleh injakan kaki di sekte ini lagi sampai mereka menyesal. Jangan! Lucia, Renika, kalian gak boleh begini. Teddy satu-satunya cici cowok keluarga Halim. Ayah! Ku beritahu kalian akan menyesal. Ayah! Lucia, sekte pedang sakti kuserahkan padamu. Aku jadi tenang. Renika, selama ini kamu menderita. Kakek bodoh sekali. Gak bisa lihat jelas sifat asli mereka bertiga sampai kamu menderita selama ini. Gak apa-apa kakek. Semua kejadian ini udah berlalu. Nanti aku akan jadi diri sendiri. Ayah, ibumu, dan adikmu udah diusir dari sekte. Apa rencanamu nanti? Mau tetap di sekte pedang sakti atau... Aku mau tetap di sekte pedang sakti. Waktu kecil, ayah bilang bakatku gak sebagus Teddy. Tapi aku tahu aku lebih giat dari dia. Kemajuanku lebih cepat dari dia. Tapi dulu gak ada yang ajarin aku. Tapi sekarang ada kamu dan kakek. Aku mau latihan pedang buat sekte kita jadi lebih besar dan terkenal bareng kamu. Bagus, sayangnya kakek udah tua. Tenaga kakek udah nggak kuat. Ditambah lagi aku ada luka. Walaupun aku bisa latihan teknik pedang es sampai tingkat ke-7 kayaknya. Udah nggak bisa pakai lagi. Oh, Lucia, dulu aku biarkan kamu ambil alih kekuasaan. Aku mau lihat kemampuanmu. Sekarang kurasa bukan cuma punya kemampuan, tapi juga bertanggung jawab. Jauh lebih hebat dari Joko. Begini 3 hari lagi sekte akan adakan pesta. Aku serahkan jabatan ketua sekte secara resmi kepada kamu. Aku... Jangan menolak. Sekte pedang sakti kuserahkan padamu. Aku jadi tenang sekarang. Ada Renika, kalian berdua pasti akan buat sekte pedang sakti makin bagus. Renika, pelantikannya udah mau dimulai kok kamu masih belum... Ramon cinta. Coba periksa. Lucia sama Renika lagi ngapain? Kok belum datang? Baik, ketua. Ayah, hari bahagia. Kok murung gitu? Bukannya kalian udah dikeluarkan dari sekte? Ngapain kesini? Aduh, ayah. Kami tahu kami salah, makanya kami datang buat minta maaf. Kakek, kami sudah sesali perbuatan kami. Kami harap bisa kembali ke sekte. Oh, coba kalian bilang salahnya di mana? Aku harusnya nggak incar jabatan ketua sekte. Apalagi sampai serang keluarga sendiri ketua sekte. Ketua sekte, gawat. Nona Lucia dan Nona Renika nggak di kamar, cuma ketemu ini. Pasti kalian. Apa yang kalian lakukan ke Lucia dan Renika? Ayah masih sepeka itu. Betul. Mereka emang ada di tangan kami. Kalian mau apa? Ayah, kami udah dikeluarkan dari sekte. Tentu saja kami bebas melakukan apa saja. Aku sarankan kamu patuh. Serahkan ketua sekte dan cap ketua aliansi. Kalau enggak, kamu enggak akan ketemu sama dua cucu kesayanganmu lagi. Rantai kecil gini mau jebak aku. Ternyata dioles bubuk penahan kekuatan. Jadi kenapa aku harus percaya kamu? Anda kenal ini? Atau Anda mau lihat sesuatu kayak jari?
Dasar biadab. Mereka itu saudari kamu. Kakek. Kakek ngomong apa? Kami nggak mau sakiti mereka. Tapi kalau kamu nggak nurut, akan beda cerita. Iya, tua bangkat. Pikirkan baik-baik. Kamu mau jabatan ketua aliansi dan ketua sekte? Atau mau 2 cucu kesayanganmu? Usia kita Ayah sudah putuskan, setelah hitungan ketiga, akan langsung kuperintahkan buat habisi mereka. 3, 2, Tunggu. Kamu, kenapa kamu? Cuma ramuan cinta begini. Mau menjebak aku, sepotong giok berani ancam kakek. Jangan gerak. Kalau maju lagi pedang di leher kakek bisa lukai dia. Jadi dia kakek kita. Kakek, dia nggak serahkan posisi ketua sekte padaku. Harusnya dia mati aja. Teddy, jaga sikapmu. Kenapa Teddy tiba-tiba berubah jadi orang lain? Bukankah sudah sepakat cuma nakutin buat dapat posisi ketua sekte aja? Jadi kamu cari mati. Tanganku. Kamu nggak apa-apa. Joko, tunggu apa lagi? Cepat bertindak. Kamu anak durhaka. Hari ini aku akan bersihkan aib keluarga. Kamu. Kamu gak apa-apa. Gak mungkin. Bunuh kamu lebih mudah dari bunuh semut. Kamu mau apa? Teddy berani sentuh kakek. Cari mati. Lucia, Bibi tahu Bibi salah. Bibi bersujud padamu. Kumohon. Lepaskan Teddy. Teddy bisa jadi sejahat ini. Itu karena kamu dan Joko. Renika, kamu kesayangan ibu. Kumohon, tolong dia maafkan adikmu. Ibu, dulu waktu ibu serahkan aku ke berandalan itu, apa ibu mikir aku juga anak ibu? Dulu ibu khilaf, harusnya ibu nggak begitu. Lucia, asalkan kamu lepasin Teddy, nanti aku akan baik padamu dan Renika. Kita sekeluarga hidup rukun, oke? Iriana, bangun. Jangan memohon pada anak durhaka ini. Lucia gimana kalau demi kakek? Kakek! Dia culik aku dan Renika mau kakek turun takhta. Berandal ini pantas disebut keluarga. Lucia, kamu pikir kamu bisa menang? Lucia, kamu kira aku berani pulang tanpa siapin apapun? Sekte kemanggi. Pantas suamiku dan Teddy sekenang itu. Ternyata ada bala bantuan. 2 abad berlalu, bau aliran persilatan kalian tetap saja bikin mual. Sekte Kemanggi Hitam. Bukankah kalian sudah lama di... Hahaha. Sudah lama dimusnahkan ketua Susan, kan? Kalau bukan karena orang gila itu, sekte Kemanggi Hitam mana mungkin bersembunyi kayak tikus. 2 abad berlalu, akhirnya kami menemukanmu, ketua Susan Halim. ternyata dia itu ketua Susan. Pantas saja masih kecil udah sehebat ini. Ternyata dia beneran ketua Susan. Pantesan aku selalu merasa dia berbeda. Ketua, apa katamu? Dia cuma gadis desa yang kubawa pulang. Dia putriku. Mana mungkin dia ketua Susan? Apa iya? Nomor takar pemangsa Jawati. Dua abad berlalu, kalian masih cuma bisa trik murahan begini. Ternyata beneran kamu di dunia ini, selain ketua Susan, gak ada yang bisa tahan cakar pemangsa jiwa ini. Bukan. Gak mungkin ketua Susan itu pahlawan sejati. Mana mungkin dia bocah ingusan kayak dia. Apa kamu curi ilmu terlarang? Tulisan 3 kata ini sama persis dengan plakat peninggalan ketua Susan. Dia beneran ketua Susan. Kamu beneran ketua Susan. Dari 200 tahun lalu itu. Sepertinya cuma kamu yang masih nggak sadar.
Aku nggak mungkin salah. Kalaupun salah, itu mungkin kitab pedang kalian yang salah. Gak mungkin. Kamu cuma latihan beberapa teknik jahat misterius, makanya kamu bisa pakai jurus-jurus itu. Kamu cuma anak 6 tahun. Mana mungkin jadi ketua Susan? Kayaknya kalian udah gila. Joko, Lucia terus pakai teknik ketua Susan buat selamatin sekte dari bahaya. Sebelumnya, waktu di upacara penghormatan leluhur di kolam pedang, tempat pedang leluhur tiba-tiba terjadi fenomena aneh kayak gini. Apa kamu nggak pernah curiga? Tapi ketua Susan udah lama meninggal. Mana mungkin bisa hidup selama ini bahkan jadi anak umur 6 tahun? Katakan, apa kamu latihan teknik jahat? Kamu harusnya tanya ketua sekte Kemanggi Hitam yang kamu bawa 200 tahun lalu. Aku musnahkan sekte Kemanggi Hitam, tapi diserang teknik jahat sama sisa pengikutnya. Karena lengah, makanya jiwaku masuk ke Lucia Halim. Terakhir kali aku biarkan kamu kabur. Bahkan merasuki anak 6 tahun agar bisa bertahan hidup. Itu adalah anugerah bagimu. Sebelumnya, aku selalu kira kamu latih teknik jahat, makanya aku selalu benci dan remehkan putriku, dia ketua Susan, leluhur yang selalu aku kagumi. Cukup! Ini bukan tempat kalian saling mengakui. Susan, 200 tahun lalu kamu bantai sekte Kemanggi Hitamku. Hari ini, aku akan buat kamu bayar hutang darah ini. Ini cuma formasi 7 bintang, ditambahi aura iblis. Bukan, aura iblis ini bisa menguras jurus pedang jauh lebih sulit dari formasi 200 tahun lalu. Ketua Susan Sekte Kemanggi Hitamku berhasil kuasai iblis pemangsa jiwa. Dalam 200 tahun iblis pemangsa jiwa ini akan memakan jurus pedangmu formasi ini sengaja dibuat untuk kamu. Ketua, biar aku bantu. Formasi ini akan menahan pedangku. Gak bisa dilawan, cuma pedang sakti yang bisa bantu aku lawan formasi ini. Pedang sakti ada di kolam pedang, akan aku ambil. Pedang mengenali tuannya. Kalau asal ambil, malah akan celaka. Renika, bantu aku tahan mereka. Aku pergi sebentar. Mau pergi? Nggak segampang itu. Joko, Kamu pergi aja. 2 abad lalu, ketua Susan mendirikan sekte pedang sakti. Dia itu leluhur keluarga Halim. Sekarang dia merasuki tubuhmu. Aku nggak akan biarkan sekte sesat melukainya. Dulu, aku yang buta, leluhur sekte, pedang sakti, semuanya perempuan. Tapi karena bertahun-tahun nggak ada petarung cewek di dunia persilatan, jadi meremehkan cewek. Aku kirim kamu ke desa. Nggak peduli hidup matimu. Setelah kembali, aku menyulitkanmu. Tapi kamu itu putri sah keluarga Halim. Aku bersalah sama ibumu dan sama kamu. Sayangnya kamu terlambat, Lucia. Sudah lama mati di gubuk jelek desa itu. Sekarang, yang berdiri di sampingmu, barulah anak yang selalu kamu remehkan. Harusnya kamu minta maaf sama dia. Sekte Kemanggi Hitam mau melukai Renika, lewati aku dulu. Joko teknik pedang esmu. Baru sampai tingkat kelima beraninya sok jago di depan aku. Renika, jangan pedulikan aku. Cepat lindungi kakekmu. Jadi cepat bantu aku. Bantu? Ngapain aku bantu? Apa katamu? Kamu itu murid sekte pedang sakti. Kenapa biarkan sekte sesat seenaknya? Sekte pedang sakti. Joko, jangan lupa Lucia udah usir kita dari sekte pedang sakti. Teddy, kamu panggil aku apa? Joko, selama ini aku bantu kejar ketenaran cuma buat menduduki posisi puncak dunia persilatan, punya kekuatan buat kendalikan pemimpin, tapi kamu malah lindungi cewek sialan itu karena omong kosong. Jadi, apa yang kamu bilang? Cepat kembali. Aku jujur saja, sebenarnya aku udah lama bergabung dengan sekte Kemanggi Hitam. Apa katamu? Gabung sekte Kemanggi Hitam. Bukannya kita sudah sepakat? Lewat tangan mereka. Singkirkan Lucia. Lalu kita akan putuskan hubungan kamu.
Kenapa kamu khianati sekte pedang sakti? Joko, aku bukan pengecut kayak kamu. Aku mau kuasai dunia persilatan. Aku mau buat kalian bertekuk lutut sama aku. Teddy, kamu gila. Cepat kembali, sekte Kemanggi Hitam itu sekte sesat. Kalau kamu sama mereka, kamu akan berakhir buruk. Kalau bukan karena kamu dan ayah nggak guna ini, aku pasti udah di puncak dunia persilatan. Bersama kalian, aku cuma akan diinjak sama Lucia. Teddy, aku ini ibumu. Kami rawat kamu bertahun-tahun, kami rawat sepenuh hati. Dengan penuh kasih sayang. Begini caramu balas kami. Demi kekuasaan bahkan leluhur dan keluarga pun kamu buang. Leluhur? Apa bisa bantu aku jadi penguasa dunia persilatan? Kita udah singgung dia. Dia nggak akan biarkan kita kembali lagi, Joko, sadarlah. Di dunia ini, yang kuat, yang berkuasa, cuma sekte Kemanggi. Yang bisa bantu aku, Dedi sudah kasih aku kekuatan dalam belasan tahun. Habis aku hancurin sekte pedang sakti, bunuh Lucia. Dunia persilatan akan jadi milikku. Tuan Halim ini tahu diri masa depannya cerah sekali. Baik, sungguh sebuah prinsip yang bagus. Aku beneran buta. Sampai besarkan anak durhaka kayak kamu. Aku manjakan kamu, lindungi kamu. Kukira kamu ini harapan keluarga Halim. Gak disangka, kamu gak cuma berlatih jurus sesat, tapi juga berharap aku mati. Selama hidupku, aku buat banyak kesalahan. Aku bersalah sama banyak orang, tapi aku gak pernah bersalah sama kamu. Bahkan setelah diusir dari sekte, aku masih mikirin gimana caranya buka jalan buat kamu. Buka jalan buatku. Kamu bahkan gak bisa kalahkan anak 6 tahun. Masih mau bukain aku jalan? Karena begini, maka aku akan bereskan sendiri. Kamu yang ajarkan jurus ini, kenapa? Bahkan berdiri aja gak sanggup. Aku ajarkan kamu. Untuk lindungi sekte bukan untuk berbuat jahat. Lindungi sekte? Tunggu aku menguasai dunia, kuasai sekte pedang sakti, aku akan lindungi kamu. Teddy, jangan pukul lagi. Ya ini ayahmu, kita keluarga, jangan keras kepala lagi. Keluarga? Waktu kalian keluarin Lucia dari sekte, kenapa nggak bilang keluarga? Sekarang malah sok baik. Aku emang bersalah sama Lucia, tapi aku nggak pernah bersalah sama kamu. Kamu di sini cuma jadi beban. Mending aku bunuh aja biar nggak ganggu mata. Perjuanganku seumur hidup. Anak yang kulindungi seumur hidup akhirnya malah mati di tangan dia. Berhenti! Teddy, dia itu ayah kandungmu. Kamu mau bunuh ayahmu sendiri? Mana hati nuranimu? Kakak sekarang sok jadi orang baik. Apa kamu lupa? Siapa yang ikat kamu ke Gurun Utara? Serahkan kamu ke keluarga Lois demi dapat kekuasaan. Apa kamu lupa? Siapa yang bilang anak cewek cepat atau lambat akan jadi asing? Sekarang malah lindungi dia. Ya benar. Renika, jangan pedulikan aku. Aku nggak pantas jadi ayah. Nggak pantas kamu selamatkan. Dia nggak sayang aku. Dari kecil sampai besar, ilmu pedangku nggak ada yang ajari. Lukaku nggak ada yang peduliin. Di hatinya cuma ada kekuasaan dan kamu. Tapi dia itu anggota sekte pedang sakti kamu juga. Aku nggak bisa diam aja lihat kalian jual sekte ini. Nggak bisa diam aja lihat kamu mau bunuh ayahmu sendiri. Jangan banyak omong. Kalau gitu kamu sekalian mati aja. Dulu teknik pedang es bukan untuk dipakai begini. Yang penting bisa menang. Iriana, cepat bantu Renika, dia putri kandungmu. Jangan biarkan Teddy terus berbuat salah. Putri? Nggak, anakku cuma Teddy, seorang Renika cuma anak cewek. Harusnya dia nikah lebih awal. Buka jalan buat Teddy. Iya. Semua salah dia. Dia nggak lindungi Teddy. Sekarang malah bebani Teddy. Iriana, apa katamu? Teddy benar. Kita sudah singgung Lucia, singgung ayahmu. Kita nggak bisa kembali lagi. Bagaimanapun, sekarang aku cuma punya Teddy seorang. Cuma Teddy yang bisa jadi sandaranku. Cuma Teddy yang bisa buat aku bangga. Iya, aku nggak bisa biarkan Teddy kenapa-napa. Aku harus lindungi Teddy. Teddy, kamu pikir aku nggak lebih baik dari kamu? Bakat bela diriku lebih tinggi darimu. Tapi karena aku cewek, ayah nggak mau ajarin aku. Tapi kamu cowok. Makanya semuanya beda. Kamu punya semua sumber daya terbaik. Kamu malah latihan jurus jahat khianati sekte. Apa kamu pantas jadi murid sekte pedang sakti? Kamu berani serang aku. Sekte Kemanggi nggak akan biarkan kamu. Aturan sekte
Pengkhianat harus dipotong urat nadinya, hapus ilmu bela dirinya. Seumur hidup, gak boleh masuk sekte lagi. Hari ini aku akan gantiin ketua sekte. Laksanakan aturan sekte. Jangan! Jangan sentuh Teddyku. Kalau mau potong aja punya aku. Teddy, segalanya bagiku. Ibu, sudah sampai begini, kamu masih belain dia? Aku kandung dia 10 bulan dan melahirkannya, dia satu-satunya harapanku. Ya emang kamu yang kandung dan lahirkan, apa aku bukan? Iya, Renika, kamu juga ibu kandung dan lahirkan. Jadi, demi ibu yang melahirkanmu, biarkan adikmu tetap hidup. Ibu, Dasar nggak guna, lawan cewek aja nggak bisa. Lawan cewek aja nggak bisa masih harap jadi penguasa sekte. Kalau bukan karena kamu masih berguna, pasti kamu udah aku bunuh. Aku lengah, dia pakai serangan diam-diam. Cukup karena kamu mau lindungin sekte pedang sakti. Kalau gitu kamu mati bersamanya aja. Langit tertutup. Ikut sekte Kemanggi Hitam. Jangan seenaknya di sekte pedang sakti mau ganggu orang sekte pedang saktiku. Apa sudah izin sama aku? Adam, jangan kira sudah kuasai teknik pedang es tingkat ke-7, kamu jadi hebat sekali. Rasakan jurusku ini. Iya. Sekte pedang sakti bukan apa-apa. Katakan sekte pedang sakti, temukan Lucia serang. Ketua, Kamu udah kembali. Pengikut sekte Kemanggi Hitam 200 tahun lalu, gak aku basmi habis, itu kelalaianku hari ini, aku akan lenyapkan kalian. Lucia Halim, aku kira kamu kabur 200 tahun lalu. Kamu bersekutu dengan pendekar keadilan buat musnahin sekteku. Bunuh ketua sekteku, hancurkan altar suciku. Hutang darah ini akan aku balaskan berlipat ganda. Sekte Kemanggi Hitam racuni manusia, jadikan sesajen bunuh lebih dari 3.000 orang pendekar. Aku basmi kalian demi keadilan. Demi keadilan? Apa ketua Susan gak bunuh banyak orang? Kenapa? Kamu bisa berdiri di bawah panji keadilan, sementara kami cuma bisa dipaku di tiang kehinaan? 200 tahun lalu, kamu bisa menang. Kini kamu reinkarnasi ke tubuh anak kecil. Kekuatanmu gak bisa maksimal. Gimana kamu bisa menang? Apa? Lucia, kamu kira sekte Kemanggi Hitam kami cuma latihan ini selama 200 tahun? Yeay! Jurus hisap energi. Sekte Kemanggi Hitam beraninya latihan jurus terlarang. Apa kamu tahu konsekuensi dari jurus terlarang ini? Jurus hisap energi akan diserang balik oleh kekuatan iblis. Gak sampai 3 hari, urat-urat nadimu akan hancur, tubuhmu akan meledak. Emang kenapa kalau meledak? Asal bisa jatuhkan ketua Susan pergi ke neraka pun sepadan. Demi balas dendam, korbankan beberapa sampah bukan apa-apa. 200 tahun berlalu, masalahnya udah lama selesai. Kalau kamu berhenti, aku akan biarkan kamu hidup. Ampuni aku. Kamu pikir kamu masih ketua Susan yang dulu? Kalau bukan kamu mati, aku yang binasa. Bagus. Setelah kamu bunuh dia, aku jadi ketua sekte pedang sakti. Aku bakal serahin semua murid sekte sebagai persembahan buat kamu. Jadi kamu masih berani berkhianat? Pas sekali kamu datang. Tuan Dedi, kamu lagi apa? Aku udah gabung sama kamu. Kamu bilang mau dukung aku buat jadi penguasa dunia persilatan. Lepasin anakku! Lepasin anakku! Kamu terlalu polos. Ya! Ini karma, ini semua karma. Lucia, kalau hisap energi dalam ketua Susan, aku akan jadi tak terkalahkan. Ilmu sesat ini emang buat repot. Demi balas dendam, kamu sampai korbankan muridmu sendiri. Sungguh gila. Emangnya kenapa? Sekarang energi dalam tubuhku ini, tubuh kecilmu ini, bisa bertahan berapa ronde?
Cuma energi dalam yang kamu curi 200 tahun lalu, kalian jadikan manusia sebagai tumbal 200 tahun kemudian, hisap energi dalam. Selain cara-cara murahan kayak gini, kalian bisa apa lagi? Cari mati! Hari ini, aku akan buat kamu rasain rasa ditelan kekuatan iblis. Kurang. Pantesan setelah 200 tahun reputasi sekte Kemanggi Hitam masih aja jelek. Apa nggak bisa bertarung secara adil? Secara adil, reputasi Ketua Susan bukannya dibangun di atas banyak mayat. Kamu kira dengan tampang polosmu itu bisa bersihin kekejaman masa lalu? Aku nggak pernah sok suci. Aku pernah bunuh penjahat, lindungin rakyat. Baik burukku, biar junior yang nilai. Nggak kayak kalian. Bersembunyi selama 200 tahun, nggak berani ngaku salah. Ketua Susan. Kami nggak salah. Wajar saja kami balas dendam. Kayaknya ilmu sesatnya mulai bereaksi. Kami nggak salah. Kesalahan terbesar kalian bukan balas dendam, tapi pakai cara yang salah bertahan hidup dengan menelan orang lain. Harusnya nggak begini. Harusnya aku jadi ketua aliansi persilatan. Harusnya nggak. Jadi 3 kejahatan pantas dihukum mati. Pertama, kurang ajar, berulang kali langgar aturan. Kedua, bersekongkol dengan musuh, mau memberontak. Ketiga, nggak hormat pada ketua sekte. Aku mengingat hubungan darah kita, kamu boleh nggak mati pengawal. Ya. Bawa dia, hilangkan kekuatannya, penjarakan seumur hidup di gua es. Jangan, aku nggak mau jalan. Cukup kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Lucia, bukan Ketua Susan. Aku salah. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Joko, kamu kira hadang serangan itu bisa hapus semua kesalahanmu? Tidak begitu. Penyesalanmu terlambat. Kamu biarkan Teddy lancang, menindas putrimu, remehkan keturunan cewek, demi keegoisanmu, abaikan etika. Semua perbuatanmu itu, kamu gak lupakan? Aku begini demi kebaikan sekte pedang sakti. Hianati aturan keluarga, biarkan anak berbuat jahat, abaikan hubungan darah. Hari ini, dikeluarkan dari silsilah keluarga, gak bisa kembali selamanya. Jangan. Aku anggota keluarga Halim. Ketua Susan, aku salah. Ketua Susan, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melayani sekte pedang sakti dengan baik, Ketua Susan. Pengawal! Aku meremehkan putri kandung, aku emang salah. Aku hina Ketua Susan, aku emang bersalah. Dikeluarkan dari silsilah keluarga, emang pantas ku dapatkan. Hari ini, aku resmi serahkan sekte pedang sakti ini kembali padamu. Aku gak akan kecewakan kepercayaanmu. Salam hormat, Ketua Sekte. Hari ini, selaku ketua sekte, aku tetapkan 3 aturan baru. Yang pertama, murid sekte pedang sakti, tak peduli cowok atau cewek, bakat dan moralitas, yang menentukan nilai. Yang kedua, menipu guru dan melupakan asal-usul atau sakiti sesama murid akan dicabut ilmu bela dirinya dan diusir dari sekte. Yang ketiga, bersekongkol dengan sekte sesat, dibunuh. Kami akan patuh pada ajaran Ketua Sekte. Ketua sekte, mohon bimbingannya. Energi pedang cukup kuat, tapi ketajamannya kurang. Kalian semua harus banyak berlatih. Baik. Ketua sekte selanjutnya kita... Jalan pedang gak ada batasnya. Aku pasti akan ajarkan semua ilmu yang kudapatkan seumur hidup. Tapi seberapa jauh kalian melangkah, itu tergantung kalian sendiri. Baik. Jalan pedang abadi, bukan pada jurus, tapi pada hati yang tulus. Pendekar harus bisa bedakan benar salah, lindungi yang harus dilindungi, dan tebas yang harus ditebas.
Ini barulah jalan pedang yang sejati. Meski aku nggak bisa kembali, tapi aku bisa pakai tubuh manusia ini buat ciptakan kejayaan besar lagi, lindungi dunia persilatan.